أبيتها قد أتى ستين مع فرزها كربنا يا واسع الكرم أبيتها قد أتى ستين مع فرزها كربنا يا واسع الكرم أبيتها قد أتى ستين مع فرزها كربنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Jadi kegiatan kami hari ini, kalau semalam itu kan masih di drum, Bu. Nah, di drum nang biru. Jadi kan kesulitannya karena Ibu Maya mungkin menerangkan dari segi dari segi sirkulasi air. Jadi itu kan membuangnya ngalih kayak tenan. Karena gue wihin itu yang pertama itu banjir. Jadi kita tahu semalam lah waktu kita banjir danau itu keramba jaring apung kan Bu habis. Jadi ibaratnya pamannya itu sudah menghitung-hitung, artinya nih seminggu lagi nih panen nih. Nah, bencana. Jadi pada di daerah Jawa, di daerah Kalimantan, Sumatera ini nang bundar ini memang sudah banyak yang diterapkan. Oke. Jadi pertama itu tadi menghindari supaya kada banjir tadi, kada kena banjir karena ini tabing dan diletakkan di atas kayak nah. Kemudian kalau kolam yang biasa juga banyak juga boy nang iwaknya tuh hilangan. Nah, paman kesian mana lo pas waktu banjir semalam tuh banyak mana orang yang dapat iwak. Nah, punya ulun yang bagian mengiwaknya karena Ibu Adi Maya ini bagian yang konstruksi kolam bundarnya itu kan. Jadi keuntungannya apa dan sebagainya. Jadi biasanya orang maimu iwak nila itu gue campur. Nah, jadi campur mang di jaring apung tuh. Itu campur antara betina, jantan masuk keduanya. Nah, jadi dari hasil beberapa penelitian bubuhan di universitas lain itu yang padahal yang lakas gana itu adalah yang jantan, yang laki. Nah, kenapa yang lakas gana? Karena yang laki itu boy energi yang dimakan adalah makanan habis dimakannya itu tuh kan khusus untuk perkembangan awak supaya awaknya bertumbuh besar, sedangkan untuk yang betina itu dia untuk reproduksi. Jadi makanya nila itu rata-rata halus sudah berintaluan. Nah itu jadi istilahnya kan menyambat untuk energi untuk reproduksi. Nah makanya dia lalu tersupport untuk energi reproduksi, lalu awaknya tuh kurus. Nah itu jadi kalau kita dari segi ekonomi itu kadang kurang menguntungkan. Jadi ada sudah yang teknologinya itu supaya nila tuh jantan seberataan dapatnya laki berataan. Nah jadi itu yang banyak ini dipelihara. Nah jadi di dalam kolam, baik itu kolam tanah atau kolam yang bundar nih orang memelihara banyak nila jantan aja supaya cepat itu tadi. Jadi dihitung dari segi ekonomi, dari segi pakan dan sebagainya itu Pak. Ternyata si nila jantan yang seberataan itu 100% hampir itu memang menguntungkan di jantan dibandingkan tadi kalau betina. Nah kecuali misalnya tujuan bubuhan kita hendak pembibitan, nah menghasilkan iwak anaknya. Nah kalau anaknya itu memang di betina yang bagus kayak tenas. Jadi kan karena memang betina itu lakas reproduksi. Nah kayak tenas. Apalagi tahun 2021 tadi tuh awal dan akhir hampir semua kabupaten tuh kebanjiran dan dampaknya memang tadi keramba-keramba yang ada di sungai jadinya larut terbawa arus. Nah, mungkin dari situ bisa diambil keuntungan terbesar kalau misalkan kita membuat kolamnya itu di darat. Yang pertama adalah kalau kejadian banjir tadi bisa mudah-mudahan karena di atas itu bisa bebas dari kejadian banjir. Yang kedua kualitas air. Jadi sebenarnya Dinas Lingkungan Hidup di Provinsi Kalsel
itu memang sudah mengambil sampel-sampel. Kalau yang ada kerambaknya itu memang kualitas airnya cenderung kurang baik, karena kan makanan ikan, kotoran ikan, jadi langsung ke sungai. Jadi bukan hanya yang misalkan ada, bukan yang buang sampah aja, tapi yang pengusaha-pengusaha atau orang-orang yang kerambak di sungai pun sebenarnya maulah banyu sungainya jadi kurang bagus kualitasnya. Nah, dengan kolam di darat ibaratnya itu kita bisa mengurangi dampak menurunnya kualitas air. Terus itu yang paling penting kalau misalkan iwak, mungkin itu kalau misalkan pengaturan airnya baik. Jadi kalau di air itu kan ada yang namanya kecepatan arus, aliran. Kalau misalkan di sungai kita kadang-kala menahani deras-deras gitu kan, lambat-lambat. Nah, kalau misalkan di darat seperti ini kita bisa menghitung, mengatur. Sedangkan setiap perkembangan ikan itu mungkin perlu air dikontrol terus gitu, yang kecepatannya dikontrol, banyaknya dikontrol, tinggi muka airnya pun bisa dikontrol. Jadi ibaratnya itu optimal pertumbuhannya. Kalau misalkan sudah optimal, otomatis kan pas panen itu bisa lebih baik hasilnya. Nah, itu kalau yang keuntungannya yang kolam bundar. Nah, mungkin dari ulun itu